Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, syukur kami mau sampaikan kepadamu karena berkat kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh dapat menyatu bersama di rumah-Mu yang kudus, dalam rangka kami beribadah kepadamu, dalam rangka kami memperingati hari Pentakosta yang pertama, di hari Minggu, hari kudus, hari suci dan mulia, di tanggal 31 Mei 2020. Biar ya Tuhan lewat hamba pelayan-Mu yang Engkau utus akan mewartakan berita sabda firman-Mu, Engkau pakai dia menjadi saluran berkat-Mu. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan yang terkasih, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethlehem Kauneran, Pendeta Ibu Hana Mauntutua SPD MTH, yang akan menjadi saluran berkat. Pakai dia dengan luar biasa ya Tuhan, agar senantiasa ia boleh menyampaikan firman hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa kekal dalam kerajaan surga, berkati bagi seluruh perangkat pelayanan yang akan mengambil bagian dalam kelancaran ibadah saat ini, mulai dari operator LCD, pemain keyboard, kantoria, bahkan pun multimedia, baik dari pemuda, generasi muda Gemim Bethlehem Kauneran, bahkan pun TV kabel Merpati Kauneran. Engkau pakai Tuhan untuk kelancaran peribadatan saat ini. Inilah kami yang berdoa kepadamu, berkati bagi anggota jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Biar sama-sama kita akan diberkati oleh Tuhan. Inilah kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Seluruh jalannya ibadah saat ini, kami hanya bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, karena oleh kasih dan anugerah Tuhan kita lagi boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, menyatu bersama dalam persekutuan yang beribadah di rumah Tuhan, dalam rangka kita mau memperingati hari Pentakosta yang pertama, hari ketuangan Roh Kudus yang boleh Ia curahkan bagi kehidupan kita semua. Oleh dan karena itu kita boleh sama-sama beribadah di hari Minggu 31 Mei di tahun 2020, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh dan karena itu mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat serta pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 22 menyampaikan selamat datang kepada Kadim yang akan memimpin ibadah kita di saat ini, yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethlehem Kauneran, Ibu Pendeta Hana Mauntupua SPD MTH. Selanjutnya, selamat kita beribadah bagi seluruh jemaat yang berada di rumah kita masing-masing. Biar kita sama-sama akan terus diberkati Tuhan. Dan dimanapun kita pergi dan berada, kasih Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan memulaikan persekutuan yang beribadah saat ini. Dalam persiapan menyambut Kadim, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Di
kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidup. Jemaat Tuhan, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga. Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak, memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Kita nyanyikan bersama, muliakanlah Allah Bapa. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta yang pertama ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga. Haleluya. Kita nyanyi bersama, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilahkan duduk. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia pada masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami yang sering bimbang dan kurang percaya pada kuasa-Mu. Di tengah kemelut, bahkan dalam penderitaan kami. Ampunilah kami yang lebih sering putus asa, pesimis menghadapi persoalan hidup. Ampunilah pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bangsa kami atas ketidaktaatan pada kehendak-Mu. Ampunilah kami yang sering mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepandaian kami sendiri. Tilik dan kuasailah kami, ya Allah Roh Kudus, dalam persekutuan ini. Amin. Mari kita nyanyi bersama NNBT nomor 31 ayat 1, dalam dunia penuh kemelut.
Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38b dan 39. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatimu, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku memodohi Engkau, buka balai surgamu. Aku puji gunung Komo, gunung pengasihanmu. Jemaat Tuhan, marilah bersama kita mengikuti ajakan untuk hidup menurut Roh yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita sambut ajakan hidup menurut Roh ini dengan menyanyi bersama Roh Kudus Tetap Teguh.
Marilah kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kami, meyakini akan pekerjaan-Mu yang sungguh mulia dan ajaib, maka kami datang kepadamu di hari raya Pentakosta untuk bersama-sama menyatu di dalam firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, akan menuntun kami ketika akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus akan membuat kami semua yang mendengarkan berita firman Tuhan ini memahaminya, dan hanya oleh pekerjaan Roh Kudus kami boleh bersedia untuk melakukannya, sehingga kebahagiaan di dalam Engkau boleh teralami dalam hidup kami. Sedialah kami Tuhan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus, kami membawa doa ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab di pagi hari ini dalam perayaan Pentakosta pertama terambil dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2, dibaca ayat 14 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, kita akan membacanya secara berbalasan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh Berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia Ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka Mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang memberikan perkenanan bagi kita pada hari ini boleh merayakan hari raya Pentakosta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dalam perjanjian lama di Imamat pasal 23, pada hari Pentakosta ini, roti-roti yang pertama yang dibuat dari gandum hasil panen barunya harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Kemudian harus juga mempersembahkan 7 ekor domba yang tidak bercacat sebagai korban bakaran wangi-wangian untuk Tuhan. Dan ditambah lagi seekor kambing jantan sebagai penghapus dosa. Dalam perjanjian baru juga disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus, atau hari di mana gereja pertama kali berdiri. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 telah dijelaskan bahwa sebelum Yesus terangkat ke sorga, ia telah memberikan janjinya kepada para murid yang kemudian disebut rasul. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, peristiwa Pentakosta dalam perjanjian baru ini telah menjelaskan bahwa pelayanan para rasul adalah bersifat universal dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi artinya di mana kita berpijak atau berdiri, disitulah ujung bumi. Ini berarti bahwa dimanapun kita pergi dan berada, tak dibatasi oleh suku, bahasa, ras, budaya, apakah dia miskin, apakah dia kaya, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Nah, berdasarkan hal itu maka Rasul Petrus merasa perlu untuk menata pelayanan, termasuk mencari pengganti Yudas Iskariot, si pengkhianat itu. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26 menjelaskan tentang proses pemilihan pengganti Yudas, dan Yudas digantikan oleh Matias. Pasal 2 ayat 1 sampai 13 menerangkan tentang peristiwa Pentakosta itu sendiri. Ada 3 tanda heran perbuatan simbolis yang terjadi. Yang pertama, suatu tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan itu melambangkan hadirnya kuasa Roh Kudus. Yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan yang ketiga, para rasul berbahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, sehingga dapat dimengerti oleh semua yang hadir pada waktu itu. Ada 15 bangsa. Namun dari peristiwa itu juga ada sindiran kepada para rasul bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Perenungan kita saat ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 diawali dengan penjelasan oleh Rasul Petrus yang tampil untuk membela dan melalui khotbahnya bahwa mereka tidak mabuk seperti yang disangka oleh sebagian orang yang ada pada saat itu, karena hari itu baru pukul 9 pagi. Dan dalam penjelasan itu Rasul Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 yang bertemakan hari Tuhan. Dan itu dikutip oleh Rasul Petrus dan dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Nah, untuk lebih meyakinkan semua yang hadir pada waktu itu, Rasul Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang dari Nazaret telah ditentukan oleh Allah untuk karya keselamatan. Bahwa Yesus yang telah mati tetapi bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, membawa keselamatan. Di ayat 36 menegaskan bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari khotbah Rasul Petrus kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus itulah yang telah membuat semua yang hadir pada waktu peristiwa Pentakosta itu mengerti dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan itu dicatat di ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kekuasaan daripada maut telah dikalahkan. Dan itu disaksikan dengan bukti dalam kitab suci yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel, yaitu yang kita baca di Kisah Rasul 2 tadi ayat 17 sampai 21, dan juga ungkapan Raja Daud yang dicatat di ayat 25 sampai 31. Dan ayat 33 menyatakan sesuatu yang luar biasa, bahwa sesudah ia, maksudnya Yesus, ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu perkataan Rasul Petrus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dari kisah ini maka kita tahu dan kita imani bahwa yang pertama, kuasa Roh Kudus tidak dapat diatur oleh manusia, siapapun kita. Karena kuasa Roh Kudus itu berada dalam kendali daripada Tuhan Yesus sendiri dan menembus semua kehidupan setiap orang dari keturunan ke keturunan. Yaitu yang dinyatakan bagi kamu, anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh pun, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yang kedua, melalui peristiwa Pentakosta menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus dalam kuasa dan wewenangnya dapat menetapkan siapa saja yang menjadi alat kesaksian untuk memberitakan Injil keselamatan. Yang ketiga, hanya oleh kuasa Roh Kudus dapat mengubahkan hati yang keras sehingga terjadi pemulihan dan pertobatan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah, bersediakah saya dan saudara-saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat kesaksiannya dalam kehidupan kita setiap hari? Kesediaan kita menunjuk kepada kedengar-dengaran kita menerima pekerjaan Roh Kudus untuk diam di dalam kehidupan kita. Karena dengan menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam hati, di dalam pikiran dan seluruh keberadaan kita, itu akan ditandai dengan ketaatan kita pada perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan berarti saya dan saudara-saudara bersedia, rela memberi diri dan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, tekun beribadah, dan mengasihi sesama
Berarti kita bersedia untuk saling menghargai, saling memahami, saling menjaga jarak di masa pandemi COVID-19 ini. Menjaga kebersamaan, menjaga keutuhan, jauh dari sikap pandang enteng yang sangat kentara di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu, berita, media massa selalu menjelaskan semakin hari semakin bertambah yang mengalami atau menderita positif dari virus corona. Tetapi semakin nampak orang-orang melanggar aturan protokol kesehatan. Dan ini menjadi tanda apakah kita orang percaya yang dengar-dengaran sebuah perenungan yang kiranya akan menjadikan kita semakin arif, semakin bijaksana. Tuhan memberi kita hati untuk merasakan. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan bersedia untuk semakin hari menjadi semakin bijaksana. Karena itu bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah hal yang sangat penting. Di perayaan Pentakosta di tahun 2020 ini, mari bersama dalam kerendahan hati meminta tuntunan Roh Kudus agar kita boleh dikuatkan, dimampukan dalam pengambilan keputusan, apakah keputusan pribadi, keputusan keluarga, keputusan kelompok-kelompok yang ada, untuk memilih dan memilah manakah yang baik, manakah yang membawa kepada kebaikan-kebaikan bukan hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita dan banyak orang. Itulah yang sementara diperjuangkan, dilaksanakan oleh para medis, oleh pemerintah, dan membutuhkan kerjasama kita semua sebagai warga jemaat dan warga masyarakat. Jika kita bersedia, maka kita sendiri juga akan ambil bagian di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Karena pekerjaan kuasa Roh Kudus adalah membawa kepada kebaikan. Pekerjaan Roh Kudus membawa kepada keutuhan. Pekerjaan Roh Kudus membawa pada ketaatan. Pikirkanlah itu semua di dalam kasih Tuhan dan selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Marilah bersama kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Dan firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7 berkata,
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 100 ayat pertama dan kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan setiamu tetap terus menuntun perjalanan kehidupan kami umatmu. Di hari ini ketika umatmu boleh merayakan hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus telah dicurahkan untuk menerangi jalan kehidupan manusia ini, maka kami bersuka cita, sekalipun kami pada saat-saat sekarang ini mengalami situasi yang di dalamnya seperti menekan kami untuk mengalami kebebasan, tetapi kami percaya Roh Kudus terus menuntun dan membuat kami sabar menjalani kehidupan di masa sekarang ini dalam pandemi COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya pekerjaan Roh Kudus akan tetap terus menjadi bagian kehidupan semua warga gereja Masih Injili di Minahasa, bahkan secara khusus Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami juga memohon kepadamu kiranya kuasa Roh Kudus akan memberkati semua hamba Tuhan dan mencurahkan Roh Kudus kepada semua hamba Tuhan, sehingga dapat dengan setia, dengan berani melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagaimana yang dipercayakan oleh Tuhan. Kiranya juga oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus akan menuntun semua orang percaya untuk semakin menyadari bahwa Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan umatmu, supaya umatmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Umatmu boleh menjadi berkat bagi alam sekitar dan lingkungan hidup yang ada. Karena itu kiranya Tuhan akan menolong di masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat, jemaat yang ada akan mencintai dan mulai tetap terus berupaya memelihara lingkungan alam sekitar, memelihara kebersihan, memelihara kehidupan lingkungan yang sehat. Karena dengan demikian maka kami juga mengambil bagian di dalam mewujudkan iman melalui perbuatan kami setiap hari. Oh Tuhan,
kami datang memohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus yang akan meneguhkan, menguatkan pemerintah, baik tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, termasuk yang ada di Kauneran Raya ini, untuk dengan arif dan bijaksana, dengan segala kesabaran dan hikmat dari Tuhan, akan melaksanakan tanggung jawab yang ada untuk tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang membangun keutuhan, kemakmuran dan kesejahteraan. Sebab itu berkatilah seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di desa Kauneran Raya ini. Karena dengan kami semua, jemaat masyarakat bersedia untuk memenuhi protokol kesehatan ketika wabah virus corona mendera kehidupan umatmu di dunia, di Indonesia, Sulawesi Utara, Minahasa. Kami tetap siap siaga dan waspada. Oh Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan mampu untuk mengetuk setiap pintu hati, untuk semakin dengar-dengaran, menjadi orang-orang percaya yang taat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang terus membangun kami dalam kesadaran-kesadaran penuh sebagai keluarga-keluarga, sebagai anggota-anggota jemaat dan masyarakat. Dan di tengah persekutuan yang beribadah ini, kami mau bersyafaat juga untuk mereka yang mengalami penderitaan karena virus corona, baik mereka juga yang berada dalam pengawasan dan pemantauan, agar mereka boleh dapat mematuhi aturan-aturan pemerintah yang ada sekarang, agar semakin berkurang dan lambat laun akan habis mereka yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua, jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran, melalui pekerjaan pelayanan para hamba Tuhan, pelayan khusus yang ada. Kami akan semakin sabar dan setia, tapi juga kami akan memberikan teladan tentang bagaimana kami mencontohkan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyafaat bagi anggota jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran yang saat ini sementara berada dalam keadaan sakit, termasuk Ibu Helmi Mangare Ombeng yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Manado. Kiranya Tuhan akan menolong dan menuntun dia, selamatkan dia Bapa. Dan juga mungkin masih ada anggota-anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan dalam kasih dan kuasa-Mu, mereka boleh disembuhkan dan memberkati keluarga yang mendampingi. Berdoa juga untuk para lanjut usia. Di masa tua mereka, biar kasih setia Tuhan terus melingkupi, memberi mereka sukacita sekalipun mereka berada dalam ketidakberdayaan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, baik tingkat SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Engkau memberi mereka kesabaran dalam menuntut ilmu, belajar dari rumah, dan biarlah mereka boleh berhasil. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkatilah segenap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Senantiasa Engkau membukakan jalan dan mencukupkan segala keperluan kami. Dan kami percaya oleh kasih dan pertolongan Tuhan, maka kami diselamatkan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran yang akan menyambut hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu berjalan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan mereka kesempatan menikmati berkat ketambahan usia kelahiran dan pernikahan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di masa-masa sulit ini, anggota-anggota jemaat tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Mereka telah menyampaikan, membawa,
di rumah Tuhan melalui pelayan khusus, sampul-sampul ucapan syukur, sampul-sampul persepuluhan. Karena itu Tuhan memberkati, menguduskan juga persembahan syukur yang telah kami nyatakan ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Kami percaya kami memberi karena kami telah diberi dan diberkati, bahkan teristimewa telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah kami Tuhan yang bersyukur kepadamu dan berterima kasih karena kami boleh beribadah meskipun hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh merasakan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebab itu Tuhan memberkati semua perangkat pelayan yang ada sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami berdoa bagi multimedia Gemim Bait Lahim Kauneran, TV kabel Merpati Kauneran, pemain keyboard, kantoria, kostor, pegawai, para pendeta, pelayan khusus yang ada, komisi BIPRA, komisi kerja, dan semua yang turut mengambil bagian sehingga semua ibadah-ibadah boleh terselenggara dengan baik. Biarlah nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Maka kami bersyukur dan kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus yang terus menuntun, memberikan kami semangat sukacita menjalani hari-hari kehidupan. Di dalam namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami sampaikan bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari disilahkan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dan simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran menyampaikan kepada seluruh jemaat selamat merayakan Hari Pentakosta di hari yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Disilahkan duduk dan bersaat teduh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan Dunia, yang boleh menyertai persekutuan yang beribadah kita saat ini, mulai dari pagi hingga siang hari ini. Berkat kasih Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita semua, walaupun kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh dan karena itu mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Hari Ketuangan Roh Kudus, Hari Pentakosta yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk pada warta jemaat yang kedua, yaitu berupa pembacaan sampul-sampul syukur yang masuk, bahkan pun penyampaian berupa informasi pelayanan ibadah. Saat ini saya akan membacakan sampul syukur yang masuk di ibadah minggu yang lalu, di hari Minggu 24 Mei 2020. Pertama, sampul syukur untuk pelayanan dari keluarga El Waworuntu sebesar Rp50.000. Selanjutnya, sampul syukur untuk pelayanan sebesar Rp100.000 untuk pembangunan Rp200.000 dari keluarga M. Oro Anis. Selanjutnya, sampul syukur yang masuk untuk pelayanan pembangunan gereja sebesar Rp500.000 dari keluarga N. Singon Sendo. Dan selanjutnya, sampul syukur dari keluarga Liwe Runtu untuk pelayanan sebesar Rp100.000 dan untuk ketiga pendeta masing-masing Rp100.000, jumlah Rp400.000. Selanjutnya, untuk pembangunan gereja dari keluarga janda Mawe Kawengian sebesar Rp50.000. Demikian untuk sampul-sampul syukur yang masuk pada ibadah minggu lalu 24 Mei 2020. Selanjutnya kita masuk pada informasi pelayanan ibadah disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran bahwa pada besok hari kita akan melaksanakan ibadah Pentakosta yang kedua. Jadi ibadah Pentakosta yang kedua akan dilaksanakan pada besok hari Senin 1 Juni 2020 jam 5 subuh dengan ditandai dengan lonceng gereja, dan ibadah dilakukan di rumah kita masing-masing melalui TV kabel Merpati Kauneran dan mengikuti tata cara ibadah yang telah dibagikan di kolom kita masing-masing. Dan informasi selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22 bahwa untuk ibadah kolom 1 sampai 22 akan dilaksanakan serentak pada hari Kamis 4 Juni 2020 di rumah kita masing-masing dengan ditandai lonceng gereja. Lewat
channel TV kabel Merpati Keonaran dan mengikuti tata cara ibadah yang sudah dibagikan. Selanjutnya, informasi ibadah keluarga nantinya akan dilaksanakan di setiap hari dengan mengikuti renungan harian keluarga yang telah dibagikan oleh pelayan khusus, dan untuk waktu pelaksanaannya itu diatur oleh keluarga masing-masing. Saat ini informasi pembangunan konsistori dan pastori Gemim Bait Lahim Keonaran. Informasi untuk pembangunan konsistori dan pastori sudah sampai pada pemasangan plafon. Jadi disampaikan kepada seluruh anggota jemaat untuk perkembangan pembangunan konsistori dan pastori sudah sampai pada pemasangan plafon dan akan dilanjutkan dengan pemasangan tehol, dan hal tersebut masih membutuhkan total anggaran sekitar 70 juta rupiah. Dengan perincian pengeluaran yaitu pertama, tehol 60 kali 60 masih dibutuhkan sekitar 154 dos. Dan untuk tehol 40 kali 40 masih membutuhkan sekitar 82 dos. Dan untuk tehol di bagian WC, dinding masih dibutuhkan sekitar 20 dos dan lantai 4 dos. Jadi untuk total tehol yang akan dibutuhkan dalam pembangunan ini adalah sebanyak 260 dos. Dan perlu diketahui oleh jemaat, taksiran per dos tehol berjumlah 200.000 rupiah. Jadi 260 kali 200.000 rupiah, total tehol yang dibutuhkan berkisar sebesar 52 juta rupiah. Adapun semen, pasir dan ongkos kerja untuk pembuatan sekitar 18 juta rupiah. Itulah informasi tentang pembangunan konsistori dan pastori Jemaat Gemim Bait Lahim Keonaran. Jadi disampaikan kepada seluruh anggota jemaat yang tergerak hati atau berkerinduan untuk berpartisipasi baik berupa bahan, baik itu berupa tehol, semen, atau pasir. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk dalam rangka penyelesaian konsistori dan pastori Gemim Bait Lahim Keonaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, informasi pula ini disampaikan bahwa ada sumbangan yang masuk, yaitu sumbangan kayu dari Bapak Rein Wawarwokas berupa kayu linggua 1,8 meter kubik untuk total anggaran dikali 12 juta rupiah. Jadi total sumbangan kayu berjumlah 21.600.000 rupiah. Jadi itu adalah sumbangan bahan berupa kayu dari keluarga Bapak Rein Wawarwokas. Mengatasnamakan panitia pembangunan, mengatasnamakan badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bait Lahim Keonaran, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan seperti yang dikatakan tadi, apabila ada jemaat yang berkerinduan, kami menerima dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah untuk warta jemaat kita saat ini. Dengan berakhirnya persekutuan yang beribadah saat ini di Hari Raya Pentakosta yang pertama, Hari Ketuhanan Roh Kudus, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat
serta seluruh pelayan khusus yang ada, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja Tuhan Dunia, yang boleh menyertai akan jalannya ibadah dari pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Baitlahim Kaunaran yang boleh menjadi saluran berkat Kadim di ibadah saat ini, yang terkasih Pendeta Ibu Hana Mauntupuwa SPD MTH. Tuhan yang adalah sumber berkat akan senantiasa memberkati kehidupan Ibu secara pribadi dalam tugas kerja pelayanan bersama Tuhan, dan akan terus memberkati kehidupan keluarga dalam persekutuan keluarga Mauntupuwa. Selanjutnya, ucapan terima kasih ini disampaikan kepada seluruh anggota jemaat, bahkan pun pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 22, yang walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, akan tetapi kita percaya berkat kasih Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Selanjutnya, ucapan terima kasih secara berturut-turut disampaikan kepada operator LCD, pegawai gereja, pemain keyboard, kantoria, bahkan pun multimedia generasi muda Gemim Baitlahim Kaunaran, bahkan pun TV kabel Merpati Kaunaran, yang sudah membantu proses jalannya atau lancarnya peribadatan kita di pagi hingga siang hari ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Kostor. Tuhan Yesus memberkati, berkat kasih Tuhan akan terus selalu memberkati kehidupan kita semua. Dan akhirnya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Di ibadah hari Pentakosta yang pertama, kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan lewat siraman rohani, pembacaan pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Oleh dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bagi hamba pelayan-Mu yang boleh menjadi saluran berkat di siang hari ini, yang boleh menjadi kadim di ibadah kami saat ini, yang terkasih Pendeta Hana Mauntupuwa SPD MTH. Engkau berkati dia dengan luar biasa Tuhan. Pakai terus dia menjadi saluran berkat-Mu ketika ia menyampaikan berita sabda firman-Mu bagi kami jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati tugas kerja pelayanannya, kehidupan keluarganya terus diberkati Tuhan, dijauh-jauhkan dari mara bahaya maut menimpa, umur yang panjang, kesehatan, kekuatan Engkau akan berikan bagi kehidupannya. Bahkan pun Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu bagi kehidupan kami semua, bagi anggota jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Berkat kasih penyertaan Tuhan boleh ada bagi seluruh anggota jemaat. Engkau yang akan terus menuntun dan melingkupi kehidupan kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Inilah kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan.
maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku.